Oke guys, jadi kembali lagi di channel aku. Hari ini kita akan membahas tentang Roblox handles ya, sesuai yang di thumbnail dan di di thumbnail dan di judul ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman cari di YouTube ya, itu nggak ada yang membahas guys, beneran. Roblox Roblox handles tutorial gini. Nggak ada guys, tuh nggak ada guys. Terus misalnya Roblox tutorial handles gitu ya, misalnya gini, nggak ada guys, tuh nggak ada nggak ada guys. Nah, kita akan langsung membahas ya, dengan langsung memakai bahasa Indonesia. Sangat keren ya guys ya. Nah, langsung aja di sini. Jadi untuk memulai, apa itu handles? Nah, handles itu misalnya teman-teman kan tahu ya, Roblox Studio ya, handles itu yang di atas ini guys, move, scale, rotate, itu handles guys. Nah, handles itu yang panah ini, bundar ini, rotate ini, itu handles guys. Nah, contohnya gini, misalnya teman-teman punya game sandbox ya, kayak Minecraft begitu. Terus teman-teman kepingin game itu bisa kayak Roblox Studio gini guys, bisa pindah-pindahan gini. Tapi kan teman-teman tahu ya, move-move begini itu hanya ada di Roblox Studio. Kalau misalnya di game asli itu nggak ada gini guys. Nah, terus gimana caranya untuk bisa mendapatkan fungsi seperti itu tapi di Roblox gitu? Makanya Roblox itu memberikan developer itu kreasi, supaya bisa kreasi ya guys ya. Handles, arc handle, banyak banget sini. Cone handle, cylinder dan sebagainya. Kita untuk pengawalan ya, kita akan memulai dengan handles yang ini. Nah, handles itu nggak bisa dipakai di luar starter GUI ya. Nah, handles itu harus di starter GUI. Teman-teman nggak bisa, misalnya aku mau pakai part yang ini guys ya. Misalnya part yang ini. Handlesnya langsung ditaruh di bawah partnya, nggak bisa guys. Handles ini harus di bawah starter GUI. Nah, gini. Terus pasti teman-teman bertanya, terus kalau misalnya di bawah handlesnya di bawah starter GUI, gimana cara kita supaya munculkan di sini? Nah, di handles itu di properties ini ya, ada yang namanya adorni guys. Teman-teman klik ya sampai kursornya teman-teman berubah jadi kayak gini. Teman-teman klik part yang ingin dipindah-pindah ya. Nah, sini saya klik. Nah, teman-teman bisa lihat ya, langsung muncul begini-begininya. Terus ini kenapa bundar-bundar? Ini bukannya resize ya. Memang ini adalah handles resize ya. Terus kalau panah gimana? Nah, teman-teman langsung ke handles yang tadi. Teman-teman geser ke atas sedikit, ada yang namanya style ya. Style teman-teman ubah ke movement. Nah, panah ya guys ya. Di atasnya teman-teman bisa lihat ini bisa ubah-ubah warna dan sebagainya. Tapi sini saya tetapkan warna biru aja ya. Terus di sini ada face-nya. Ada face ya. Face itu apa guys? Nah, seperti bahasa Indonesia, face adalah muka. Jadi di part di Roblox itu ada mukanya ya. Yang atas ini atas, belakang ini belakang, kanan ini kanan, kiri itu kiri. Dan teman-teman pasti sudah tahu lah maksudnya gimana. Jadi misalnya aku nggak mau munculkan panah yang ke atas itu ya. Di sini teman-teman tinggal hapus yang bagian top ini guys. Teman-teman hapus aja, tek. Nah, dia akan hilang. Misalnya aku nggak mau player bisa majukan ke depan. Nah, itu teman-teman tinggal majukan ke depan ya. Frontnya hilangkan aja. Yang ini ya, front ini teman-teman hilangkan. Frontnya akan hilang guys. Jadi player hanya bisa atas bawah, belakang kanan kiri, depan nggak bisa karena nggak ada panahnya. Nah, gitu ya. Untuk yang lainnya tuh seperti biasa ya, ada visible ini untuk muncul nggak munculkan ya. Kita langsung masuk ke scriptingnya ya. Nah, ini lagi ya, handles itu hanya bisa dipakai di local script guys, yang warna biru ini ya. Nggak bisa dipakai di script putih, apalagi di modul script, kecuali ya modul script dipanggil dari soal script warna biru itu beda cerita, itu agak ke depan lagi ya. Kita langsung membahas aja, nggak perlu berlibat-berlibat ya, supaya bisa semua tahu ya guys ya. Nah, kita ambil handlesnya, script.parent ini ya. Handles itu ada ya, mouse button down, mouse mouse button up, ada handles mouse drag. Nah, untuk yang lainnya ada banyak ya Mas Ian ya, tapi kita perkecil aja ya, persempit aja, membahas tiga ini aja ya, yang inti-intinya aja. Jadi mouse button down itu apa? Mouse button down tuh ketika ngeklik ya, tek gitu. Nah, scriptnya akan deteksi, oh player ngeklik. Nah, gitu ya.
Connect function. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, face enum normal ID gitu ya. Nah, apa itu face enum normal ID? Kita langsung bahas ya. Jadi gini, misalnya player ngeklik panah yang bagian atas, scriptnya akan terpanggil, oh script player ngeklik panah bagian atas. Nah, misalnya sini saya print face atas ya, misalnya gini. Aku play. Nah, saya sebagai player ya. Kita langsung ke output ya. Ini kita hapus. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, waduh ini jaringan ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, misalnya saya klik yang bagian atas, Nah, scriptnya akan deteksi player ngeklik panah bagian atas. Misalnya saya klik panah bagian depan, tik. Nah, script akan deteksi panah bagian depan. Misalnya saya klik bagian belakang, tik. Nah, dia akan deteksi bagian belakang dan begitu seterusnya. Kanan kiri bawah itu sama aja ya. Nah, itu adalah face atau scriptnya. Script itu ngasih tahu ya bahwa player itu ngekliknya panah bagian mana gitu ya. Kalau mouse button up itu ketika teman-teman lepas kliknya ya, itu sudah tanpa dibahas juga sudah bisa ya. Nah, itu sama aja. Nah, kita langsung ke handles mouse drag ya. Klik. Nah, connect function. Nah, di sini ada tambahan baru guys, distance. Distance itu apa? Seperti namanya, distance itu adalah jarak ya guys ya, jarak ya. Nah, face itu sama aja. Face itu ngasih tahu script player ya. Player itu ngeklik panah bagian mana. Dan distance itu gini. Misalnya partku di posisi ini guys ya, 362 gini. Ini saya pindah ke belakang. Tek. Oke guys, ini pindah ke belakang. Tik. Nah, dia jadi 363, 365, 366 dan seterusnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Saya kasih maju 362. Oke, ini kita kasih maju 361, 360 gitu ya. Itu adalah distance ya, atau jarak dari teman-teman awal ngeklik sampai di drag gitu. Dia akan ngitung dan dia akan tambahkan di partnya gitu ya. Kita langsung aja gini. Handles ya. Nah, di sini teman-teman cara ngambil partnya adalah pakai adorninya ya. Part sama dengan handles.adorni. Nah, gini ya. Terus di sini di mouse drag ini teman-teman bisa kalkulasi dan akan mengupdate posisi dari part tersebut gini, misalnya gini. Part.position, nah tambah sama dengan dalam kurung ya, vektor 3.1. Ini vektor 3.1 sama aja kayak gini, new 111 gini ya. Nah, tapi di sini ada one gini. Jadi lebih cepat dan lebih simple juga. Teman-teman kalikan distance ya. Terus habis itu teman-teman kalikan vektor 3.from normal ID face. Nah, untuk ini semua itu nggak akan gue bahas ya di video ini, kan akan panjang banget ini. Tapi ini adalah kalkulasi untuk supaya part itu bisa bergerak gitu. Kalau di sini kan misalnya ini aku hapus dulu guys ya. Nah gini ya, misalnya saya main sekarang, itu kalau teman-teman ngeklik terus ngedrag itu partnya nggak akan pindah guys, di sini terus dia. Ini aku geser sedemikian rupa ya partnya tetap di situ, nggak bergerak ya. Nah, itu kita butuh kalkulasi, guys. Kalkulasi itu ini. Nah, kita langsung save dulu ya. Kita play here. Nah, di sini misalnya saya geser ke depan. Nah, partnya bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat ya. Partnya tergeser ke depan. Mungkin tidak sempurna ya, karena kita belum menambah satu hal penting di kalkulasi kita, guys. Nah, dia loncat-loncat gitu, guys. Tuh, lihat. Jauh banget loncat-loncatnya. Caranya adalah kita kurangkan dengan last distance ya, atau distance terakhir, last distance ini ya. Nah, teman-teman dalam kurungan sini distance kurang last dist. Setelah itu di bawahnya teman-teman tambahkan gini, last dist sama dengan dist. Nah, kita lihat ya. Tadi kan terbang-terbang ya guys ya. Nah, oke, sini ada error ya. Oke, kita oh ya, kita lupa gini. Kita lupa kasih datanya. Kita jangan lupa kasih 0 ya guys ya. Oke, kita langsung gini. Nah, teman bisa lihat ya, nggak terbang-terbang lagi tadi. Tapi kalau misalnya saya lepas, saya pakai yang ini, tuh, dia tetap kayak teleport nggak jelas gitu guys.
Lihat. Tuh, masih teleport ke sana. Caranya gini. Kita mau reset last disknya ke 0 lagi. Caranya gini. Handles dot mouse button up ya. Ketika player itu ngelepas panahnya, kita harus reset, guys. Nah, last disk sama dengan 0. Nah, gini ya. Supaya nggak terbang-terbang, loncat-loncat, teleport kemana-mana, guys. Oke, gini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nggak terbang-terbang lagi dan sangat bagus, guys. Tuh. Nah, keren ya. Bagus banget, guys. Aku bisa pindah ke depan, bisa pindah ke belakang, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Sangat keren, guys ya. Di sini teman-teman bisa buat Roblox Studio di dalam Roblox Studio ya, guys, kalau begini ceritanya. Oke, mungkin video sampai situ aja dulu ya untuk handles ya. Handles itu panah-panah gini bisa memungkinkan kita untuk bergerak-bergerakan part ya yang ada di Roblox. Nah, kalau misalnya teman-teman suka dengan videoku yang handles ini, teman-teman bisa komen ya. Kalau misalnya saya mau jelaskan lagi yang lain, kayak contohnya kayak resize gini ya. Resize ya. Resize, terus habis itu arc handles ya namanya. Arc handles namanya keren, guys. Arc handle-nya. Itu buat rotate ya, guys ya. Ini buat muter-muterkan ini ya, guys ya. Gitu. Terus habis itu ada namanya ini juga ya, misalnya part resize gitu ya. Ada gini, guys. Itu teman-teman mungkin nggak ngerti apa itu resize ya. Maksudnya teman-teman baru dengar juga namanya ada gitu. Oke. Mungkin sampai sini aja dulu videonya. Bagi teman yang suka silahkan di like, nggak suka silahkan di dislike. Bagi teman-teman yang suka ya, barusan gue bilang, silahkan di komentar ya. Nanti saya baca, kalau banyak yang request saya lanjutkan lagi. Oke. Ini adalah video tutorial Roblox Handles pertama di YouTube kayak ini, apalagi pakai bahasa Indonesia tuh, aduh, sangat jarang, guys. Ya, bangga sih ya sini. Oke, guys. Mungkin video sampai sini aja dulu. Sampai jumpa di video saya berikutnya.